Konsep dasar administrasi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan oleh para ahli diartikan dalam dua pengertian, yaitu sebagai ilmu dan sebagai proses. Pengertian administrasi pendidikan sebagai suatu ilmu mengandung pengertian bahwa administrasi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari penataan sumber daya, yaitu manusia, kurikulum atau sumber belajar dan fasilitas untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal dan penciptaan suasana yang baik bagi manusia yang disepakati. Administrasi pendidikan pada dasarnya adalah suatu media untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif, yaitu efektif dan efisien. Efektif tidaknya kegiatan administrasi dapat dilihat pada 1. Masukan yang merata, 2. Keluaran yang banyak dan bermutu tinggi, 3. Ilmu dan keluaran yang gayut dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun, 4. Pendapatan tamatan atau iuran yang memadai, sedangkan efisiensi dapat dilihat pada 1. Kegairahan atau motivasi belajar yang tinggi, 2. Semangat bekerja yang besar, 3. Kepercayaan kepada pihak, 4. Pembiayaan waktu dan tenaga yang sekecil mungkin tetapi hasil yang besar. Fungsi administrasi pendidikan. Pada dasarnya, administrasi berfungsi untuk menentukan tujuan organisasi dan merumuskan kebijakan umum, sedangkan manajemen berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah dirumuskan. Fungsi administrasi pendidikan di sekolah meliputi: yang pertama, fungsi perencanaan yang mencakup berbagai kegiatan seperti menentukan kebutuhan, diikuti dengan penentuan strategi pencapaian tujuan dan kemudian penentuan program guna melaksanakan strategi pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, fungsi organisasi yang meliputi pengelolaan personil, sarana prasarana, distribusi tugas, struktur yang berwujud sebagai suatu badan yang integral. Yang ketiga, fungsi motivasi, yang terutama meningkatkan efisiensi proses dan efektivitas hasil kerja. Fungsi tersebut timbul antara lain karena adanya penentuan dan distribusi tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang sesungguhnya, bermuara pada relevansi efektivitas, efisiensi, dan hasil kerja yang hendak dicapai. Yang keempat, fungsi pengawasan, meliputi pengamatan proses pengelolaan secara menyeluruh, sehingga tercapailah hasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal ini akan berguna untuk mencegah terjadinya penyimpangan, membimbing dalam rangka peningkatan kemampuan kerja, memperoleh umpan balik, dan untuk mengukur sampai berapa jauh tujuan yang telah dicapai. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan tidak saja menyangkut penataan pendidikan formal atau sekolah dan perguruan tinggi, melainkan juga pendidikan non-formal atau pendidikan luar sekolah seperti kursus-kursus, latihan keterampilan, dan sebagainya. Hal ini bila ditinjau dari segi institusional atau organisatoris, secara umum ruang lingkup administrasi pendidikan meliputi: yang pertama, administrasi organisasi, yang kedua, administrasi kurikulum, yang ketiga, administrasi kepegawaian, yang keempat, administrasi peserta didik atau siswa, yang kelima, administrasi sarana dan prasarana, yang keenam, administrasi tata usaha, yang ketujuh, administrasi pembiayaan, dan ke-8, administrasi tata hubungan masyarakat. Manajemen pendidikan. Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno manajemen yang artinya seni, melaksanakan dan mengatur. Menurut Mary Parker Polet, manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengkontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Secara umum, manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsep dasar manajemen pendidikan. Yang pertama itu manajemen sebagai ilmu, yang kedua itu manajemen sebagai seni, yang ketiga itu manajemen sebagai proses, yang ketiga itu manajemen sebagai profesi. Ruang lingkup manajemen pendidikan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Menurut wilayah kerja, 2. Menurut objek garapan, 3. Menurut fungsi kegiatan.
Fungsi dari manajemen pendidikan adalah fungsi perencanaan atau planning. Fungsi pengorganisasian atau organizing. Fungsi pelaksanaan atau executing. Dan fungsi pengawasan adalah controlling.